Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang dalam hal ini akan memerankan sebagai pengamat atau supervisor, coach dan coachee yang terdiri dari saya Novalian Pranata, SMP Negeri 18 Oku, dan Saya Roni Yunipianto dari SMA Negeri 8 Oku. Dan saya Musilvia Handayani dari SMA Negeri 7 Oku. Selamat menyaksikan. Pak, apa kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya, di sini saya sebagai supervisor akan menyampaikan rubrik penilaian yang keterkaitan dengan coaching kali ini, yang Bapak Novalian sebagai coach dan Ibu Musilvia Handayani sebagai coachingnya. Sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian dulu biar nanti lebih terarah, terstruktur dengan lebih baik. Rubrik penilaian yang diamati dan dinilai itu adalah satu, apakah sudah sesuai dengan indikator alur tirta atau belum. Terus yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Terus yang ketiga, bagaimana coaching merespon, menanggapi pertanyaan dari coach, ya. Dan perlu dipahami juga itu perlu memahami prinsip-prinsip coaching. Ya, yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, terus yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, di sini saya akan bertanya, boleh nggak bertanya? Silakan. Oh ya, akan saya tanya dulu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama lisensi, Pak. Oh ya, Kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi berkaitan dengan itu. Terus selanjutnya, kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik pada observasi kali ini? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya. Oke. Terus bagaimana indikator yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, jadi intinya agar dapat memecahkan masalahnya gitu ya? Ya. Oh ya. Baiklah, ini keterkaitan dengan pertanyaan ini, silakan Bapak Novalian melakukan coaching terhadap coachingnya. Kami persilakan. Assalamualaikum Bu. Bagaimana? Ada yang mau disampaikan begitu? Betul Pak, ada sesuatu Pak yang ingin saya sampaikan dan sepertinya tidak akan memakan waktu lama Pak. Mungkin sampai 20 menit kita ngobrol Pak, boleh Pak? Boleh. Apa nih yang mau disampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan anak saya di sekolah. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, penyampaian materinya begitu-begitu saja, ceramah lagi. Sementara kan kita tahu perkembangan zaman sekarang kan sudah berubah kan Pak ya, semakin canggih dan teknologi pembelajaran itu masih banyak sekali untuk mempelajari. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan Pak. Mereka masih menggunakan metode konvensional, jadi masih mengandalkan dengan cara seperti itu, sehingga pembelajaran itu membosankan bagi siswa Pak. Gitu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi berarti permasalahan ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya
yang kurang bervariatif gitu. Iya betul Pak. Kemudian medianya atau model pembelajarannya masih menggunakan model lama ya. Iya betul Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin adanya perubahan Pak dari guru-guru di sekolah saya, khususnya dalam hal ini penyampaian materi pembelajaran kepada siswa Pak. Ya. Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, ataupun model ataupun media pembelajarannya Pak yang lebih bervariatif. Eh, Misalkan menggunakan berbagai aplikasi yang sekarang kan lagi tren-trennya seperti Quizy, seperti itu kan Pak, ataupun menggunakan PowerPoint. Jadi presentasinya lebih berwarna seperti itu Pak. Jadi sudah tidak menggunakan metode ceramah lagi Pak. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau dengan media bervariasi itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu yang sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior yang mungkin kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Mungkin ditingkatkan ke level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Pak. Mengingat di sana banyak senior-senior yang ya sudah berumur gitu Pak ya. Jadi menurut saya dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin. Perubahan di level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Pak apa yang mau saya lakukan, rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian saat itu Pak. Oke, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan Bu ya. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Biasanya teman-teman itu lebih nyaman dengan penyampaian Pak, jadi pendampingan maksudnya Pak. Jadi mungkin bukan dengan mentoring, jadi saya akan coba nanti konsultasikan dulu Pak dengan kepala sekolah ataupun dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam pelatihan workshop seperti itu Pak. Jadi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada siswa yang dengan menggunakan media yang berbagai. Berarti Ibu sudah merencanakan dengan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Ibu lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi itu yang mana? Berarti Ibu sudah merencanakan dengan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya kira-kira Ibu lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasi yang mana? Sepertinya yang mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan ya Pak ya, yang persiapannya matang, atau juga butuh waktu, butuh biaya yang tidak sedikit juga Pak. Jadi kita juga perlu mencari narasumber, jadi yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan untuk dengan guru itu adalah mentoring. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Mungkin saya akan minta bantuan pada. Assalamualaikum Bu.
bagaimana? Ada yang mau disampaikan begitu? Betul Pak. Ada sesuatu Pak yang ingin saya sampaikan, dan sepertinya tidak akan mengganggu lama Pak. 15 sampai 20 menit kita ngobrol Pak, boleh Pak? Boleh. Apa nih yang mau disampaikan? Begini Pak, ini terkait dengan rekan saya di sekolah. Jadi saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan, penyampaian materinya begitu-begitu saja, ceramah lagi. Sementara kan kita tahu perkembangan zaman sekarang kan sudah berubah kan Pak ya, semakin canggih, dan teknologi pembelajaran itu masih banyak sekali untuk mempelajari. Tapi guru-guru di sekolah saya itu tidak mau ada perubahan Pak. Mereka masih menggunakan metode konvensional, jadi masih mengandalkan dengan cara seperti itu, sehingga pembelajaran itu membosankan bagi siswa Pak. Gitu Pak. Oke, kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan itu ini adalah pembelajaran dari rekan gurunya yang kurang bervariatif gitu. Iya betul Pak. Kemudian medianya atau model pembelajarannya masih menggunakan model lama ya. Iya betul Pak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Ibu sampaikan? Saya ingin adanya perubahan Pak dari guru-guru di sekolah saya, khususnya dalam hal ini penyampaian materi pembelajaran kepada siswa Pak. Ya, Oke, jadi yang Ibu harapkan ini adanya perubahan ya. Iya. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya Pak, ataupun model ataupun media pembelajarannya Pak yang lebih bervariatif. Eh, Misalkan menggunakan berbagai aplikasi yang sekarang kan lagi tren-trennya seperti Quizy, seperti itu kan Pak, ataupun menggunakan PowerPoint. Jadi presentasinya lebih berwarna seperti itu Pak. Jadi sudah tidak menggunakan metode ceramah lagi Pak. Dia supaya lebih bervariatif saja seperti itu Pak. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan metode atau dengan media bervariasi itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Ibu yang sekarang ini berada di level berapa nih? Sepertinya masih di level 5 Pak. Karena di sekolah itu lebih banyak guru senior yang mungkin kalau untuk level yang lebih tinggi itu agak sulit Pak. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Pak. Oke, di level 5. Di kondisi sekarang ini kira-kira level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah? Mungkin ditingkatkan ke level 7 Pak. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit Pak. Mengingat di sana banyak senior-senior yang ya sudah berumur gitu Pak ya. Jadi menurut saya dari level 5 ke level 7 itu masih mungkin Pak. Perubahan di level 5 ke level 7 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan sih Pak, apa yang mau saya lakukan, rencana apa atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring Pak, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara face to face, tapi bergantian saat itu. Oke, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan Bu ya. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan? Biasanya teman-teman itu lebih nyaman dengan penyampaian Pak, jadi pendampingan maksudnya Pak. Jadi mungkin bukan dengan mentoring, jadi saya akan coba nanti konsultasikan dulu Pak dengan sekolah ataupun dengan wakil kurikulum untuk membuat semacam pelatihan workshop seperti itu Pak. Jadi yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi para guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran kepada siswa yang dengan menggunakan media yang dibutuhkan. Berarti Ibu sudah merencanakan dengan mentoring,
pendampingan atau pelatihan workshop ya. Iya, Pak. Nah, dari ketiganya, kira-kira Ibu lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasi yang mana? Sepertinya yang mentoring, Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan ya, Pak ya, yang persiapannya matang, atau juga butuh waktu, butuh biaya yang tidak sedikit juga, Pak. Jadi kita juga perlu mencari narasumber, jadi yang kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan untuk dengan guru itu adalah mentoring. Oke, kegiatan mentoring ini kira-kira memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa? Mungkin saya akan minta bantuan pada guru yang eh, ahli di bidang IT, atau juga mungkin teman-teman yang sudah terbiasa melakukan pembelajaran yang bervariatif. Oke, berarti Ibu pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan Ibu merealisasikan mentoring? Insya Allah secepatnya, Pak, mungkin minggu depan. Berarti insya Allah saya akan melakukannya. Saya akan mencoba berkolaborasi dengan teman-teman. Tapi ya saya akan berkoordinasi dulu, Pak, dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan itu. Dari percakapan hari ini juga saya mendapatkan gambaran, Pak, bagaimana caranya agar ada perubahan di sekolah saya. Jadi saya akan melakukan kegiatan mentoring pada rekan-rekan guru untuk membantu meningkatkan kreativitas atau variasi mereka dalam proses mengajar, Pak. Alhamdulillah sudah ada gambaran nih untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Akhirnya saya tunggu nanti kabar-kabar Ibu setelah melakukan pembelajaran yang bervariatif ya. Mendengar cerita-cerita lagi dari percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu mentoring berkolaborasi dengan temannya berjalan dengan baik. Terima kasih banyak, Pak, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan tentang kisah saya, Pak. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan bisa bermanfaat, bisa menjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Ibu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saja saya ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, segitu saja ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Muslia Handayani. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan coaching ini? Saya sudah melakukan coaching dengan alur peta, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bapak, menurut saya sebagai supervisor, tadi proses coaching tadi Bapak dan Ibu Musfia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bapak juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, sehingga Ibu Mulsifia bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Pak? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu ya Pak.
Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kali ini, hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.